Qatar mencabut karantina wilayah dalam 4 tahap. Tahap pertama dimulai pada 15 Juni ini, sementara fase 2 dan 3 rencananya akan dimulai pada 1 Juli dan 1 Agustus mendatang. Sektor apa yang dibuka pada pelonggaran karantina fase pertama? Kita sudah terhubung dengan Nurlani Jasin, warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Doha, Qatar. Langsung saja kita sapa. Selamat malam waktu Indonesia. Mbak Lani bisa mendengar suara kami? Halo, selamat malam. Ya, Mbak Lani, ini selain alasan jumlah kasus yang diklaim menurun, apa saja alasan lain Qatar melonggarkan kegiatan masyarakatnya? Sepertinya dilihat dari perkembangan saat ini, kesiapan tenaga dan fasilitas kesehatan di sini juga sudah memadai, sehingga mereka berani untuk mencoba mulai hari ini untuk memasuki fase 1. Oke, lalu Mbak Lani, ini sektor apa saja yang menjadi awal pelonggaran di sana dan sanksinya, adakah sanksi yang diterapkan bagi yang melanggar protokol kesehatan? Kalau sanksi memang dari pertama kali diterapkan lockdown, itu sanksinya sudah cukup berat. Sanksinya sebesar 200.000 Qatari Riyal atau setara 3 tahun penjara. Jadi sekitar 800 juta ya kalau dirupiahkan. Kalau untuk yang sektor-sektor yang mulai dibuka itu beberapa fasilitas atau sarana-sarana medis yang swasta bisa mulai buka kembali, tapi hanya bisa beraktivitas maksimum sekitar 40% dari kapasitas dari fasiliti yang ada. Kemudian mal sudah mulai buka hari ini, tapi dengan jam buka yang terbatas, kemudian maksimal 30% dari kapasitas mal, dan tidak diperbolehkan untuk anak-anak di bawah 12 tahun dan orang tua di atas 60 tahun untuk mengunjungi mal. Kami juga wajib setiap kali keluar rumah harus menginstal dan menunjukkan aplikasi di handphone yang bernama aplikasi Ehteraz. Aplikasi ini menunjukkan status masing-masing orang dari sisi kesehatannya, apakah mereka sehat atau kurang sehat dan lain sebagainya. Jadi kalau statusnya itu tidak menunjukkan warna hijau, kita tidak diperbolehkan keluar dari rumah atau memasuki fasilitas yang sudah dibuka tersebut. Oke, Mbak Lani, lalu hari ini kan sudah mulai dibuka. Pantauan Mbak Lani tadi seperti apa? Apakah antusiasme masyarakat untuk berkegiatan di luar rumah tinggi atau seperti apa? Sebetulnya memang ada antusiasme ya, tapi rata-rata orang itu masih agak khawatir. Jadi rata-rata memang masih menunggu dan berdiam saja di rumah, kecuali memang ke mall untuk belanja hal-hal yang sangat perlu seperti belanja kebutuhan sehari-hari. Karena memang kalau di mall dari kemarin itu yang buka memang hanya supermarket yang menjual kebutuhan sehari-hari. Jadi memang rata-rata sepertinya pengunjung mall masih mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari saja. Jadi tidak untuk mengunjungi fasilitas-fasilitas atau toko-toko yang lain ya. Sepertinya masih menunggu. Oke, lalu penerapan protokol kesehatannya seperti apa hari ini, Mbak? Protokol kesehatan sama sekali tidak melonggar, tetap sama. Pertama tadi yang saya bilang harus aplikasi Ehteraz yang menunjukkan warna hijau, jadi kalau orang itu memang dinyatakan betul-betul sehat. Kemudian tetap harus bermasker, menggunakan surgical mask, wajib, maintain social distancing minimal 2 meter, itu semuanya tetap harus diterapkan. Oke, nah kalau itu kan tadi pusat perbelanjaan juga termasuk salah satu yang dibuka, lalu bagaimana dengan tempat ibadah, Mbak? Apakah sudah dibuka kembali? Ada beberapa masjid yang sudah dibuka, tapi sangat-sangat terbatas. Jadi hanya beberapa saja masjid yang dibuka, jadi sangat terbatas. Dan belum tahu juga nanti untuk hari Jumat yang akan datang ini apakah akan bisa dilaksanakan sholat Jumat. Mungkin kalaupun bisa tetap dengan prosedur minimalnya jarak 2 meter dan menggunakan masker dan menunjukkan Ehteraz yang hijau tadi. Oke, nah lalu kalau dari KBRI sendiri, Mbak Lani, apakah ada himbauan khusus terhadap warga negara Indonesia di Qatar, khususnya terkait pelonggaran karantina ini? Iya, jadi KBRI memang secara rutin terus-menerus mengingatkan. Kebetulan kita juga dimasukkan menjadi dalam WhatsApp group. Jadi seperti berdasarkan wilayah, kami tinggal di daerah mana di Qatar,
itu ada semacam tim tanggap darurat. Jadi di situ kita diupdate terus informasi terkini, termasuk juga apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita jaga sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Qatar. Kita harus menaati semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di sini. Kemudian juga update tentang apakah ada warga Indonesia yang terkena COVID-19 dan bagaimana statusnya. Itu kita terus-menerus diupdate melalui grup tim tanggap darurat tersebut. Oke, baik. Terima kasih Nurlani Jasin, warga negara Indonesia yang berada di Qatar, Doha saat ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini.